Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri, kaum itu sendiri yang mau berusaha untuk merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Jemaah yang terhormat, dari firman Allah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi pejuang, bukan menjadi orang pecundang. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi pekerja keras, bukan menjadi pemalas. Untuk merubah keadaan menjadi lebih baik, maka setiap kita harus siap mengikuti proses atau tahapannya, yakni dengan perjuangan dan kerja keras. Jemaah yang mulia, penghasilan yang sedikit diperoleh dengan cara-cara yang baik dan halal, serta merupakan hasil dari payah sendiri, itu jauh lebih mulia daripada menjadi peminta-minta. Hidup sederhana tapi menjadi orang yang jujur dan amanah, itu jauh lebih terhormat daripada menjadi seorang pemimpin atau pejabat tapi justru menjadi pengkhianat amanat rakyat. Setiap kita harus camkan dengan sungguh-sungguh, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka menyembahku, supaya mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tapi hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan makna ibadah masih sering dimaknai dan dilaksanakan dalam cakupan pelaksanaan ibadah ritual seperti ibadah sholat, puasa, haji, atau yang semisal dengannya saja. Padahal yang dituntut oleh Allah kepada kita dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepadanya bukan hanya sekedar hal-hal yang demikian saja. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah olehmu dengan karunia Allah untuk kejayaan akhiratmu, wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu abaikan untuk kesuksesan, untuk persoalan duniawi. Artinya apa, jemaah rahmatullah? Mencari akhirat memang merupakan perintah Allah dalam ayat tersebut dengan tegas, supaya setiap kita bersungguh-sungguh dalam mengejar atau mencari kekayaan akhirat itu. Tapi ingat, Allah menegaskan wala tansa dunia, jangan kamu abaikan urusanmu untuk kepentingan duniawi. Mencari akhirat ibadah karena melaksanakan perintah Allah. Tapi ingat, mencari dunia bagi orang-orang yang mengerti ilmunya dan disertai dengan niatan yang lurus, mencari ibadah pada prinsipnya juga merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad terdapat pernyataan di sana, Inna Allaha yuhibbul 'abdal muhtamin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang kreatif dan pekerja keras. Wa man qadda ala iyadihi kana kal mujahidi fi sabilillah azza wa jalla. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang kreatif dan pekerja keras, dan barang siapa yang karena kerja
mujahidin fi sabilillah azza wa jalla, maka orang-orang yang kerja keras kemudian dia menjadi letih dan tentunya kerja keras untuk mencari rezeki yang halal, menempuh cara-cara yang baik, derajatnya di sisi Allah seperti orang yang berjihad, orang yang berjuang di jalan Allah azza wa jalla. Hal ini dengan mudah dapat dipahami bagaimana umat Islam akan menjadi umat yang terhormat kalau umat Islamnya asik mengejar akhirat saja, kemudian mengabaikan persoalan-persoalan ekonomi misalnya, mengabaikan persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak peduli siapa pemimpinnya, yang penting dia berzikir atau ibadah dalam pengertian ritual saja. Maka tidak mungkin umat Islam ini akan menjadi umat yang terhormat dan bermartabat kalau semua umat Islamnya berada dalam kemenangan karena mengabaikan persoalan duniawi. Dan tentu bisa kita maklumi bagaimana seseorang bisa akan menunaikan ibadah haji sampai mengunjungi tanah suci, menziarahi makam Rasulullah SAW tercinta, kalau tidak didukung dengan ketersediaan harta atau materi. Dan bukankah itu merupakan fasilitas-fasilitas yang mesti diperjuangkan melalui aktivitas kerja keras untuk duniawi. Bagaimana umat Islam akan memiliki kepemimpinan nasional yang bukan sekedar mengaku beragama Islam, tapi juga berpihak, berjuang untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam sebagai umat yang ia anut agamanya. Kalau umat Islam tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang bukan sekedar beragama Islam, tapi juga Islami dalam pemahaman dan tingkah laku sehari-hari, bukankah ini membutuhkan perjuangan yang oleh sebagian orang masih anggap sebagai hal yang tabu, yakni melalui jalur perpolitikan? Kalau semua umat Islam alergi dengan persoalan-persoalan ekonomi, kalau semua umat Islam alergi dengan persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau umat Islam mengabaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan politik, sementara politik adalah merupakan jembatan untuk mewujudkan kepemimpinan itu, lantas kepada siapa patut kita serahkan urusan negara ini? Kalau umat Islam yang beriman dan bertakwa tidak mau atau tidak ada yang terjun secara sungguh-sungguh dalam bidang ini. Bukankah Allah mengajarkan saudara-saudaraku, wa atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, dan taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin kamu. Artinya apa? Harus umat Islam ini berjuang untuk mewujudkan kepemimpinan yang Islam, bukan hanya sekedar mengaku beragama Islam. Dan ini tentunya membutuhkan perjuangan kita semua. Tidak ada di antara kita yang boleh berlepas diri dari tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara supaya lebih baik lagi. Tidak ada di antara kita yang boleh berlepas diri, berpangku tangan supaya keadaan ekonominya berubah. Itu sama saja sudah mengabaikan perintah dari Allah Subhanahu